Salam, saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema menemukan kebenaran dalam dimensi homo digitalis. Sumber ayatnya adalah ayat 2 Mazmur 119 ayat 58 sampai 80 dan dari Roma 10 ayat 1 sampai 9. Nah, sebelum kita menemukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepada Tuhan sumber kebenaran, kami datang memohon atas kasihan karena Engkau menyatakan kebenaran kepada kami, karena kami kuat dalam kehidupan ini. Di nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, berbicara tentang istilah homo digitalis, ini adalah sebuah istilah filsafat yang menjelaskan tentang eksistensi manusia dan hubungannya dengan kemajuan yang dialami. Saudara, homo digitalis adalah sebuah tahap di mana manusia telah bertransformasi dari homo sapiens. Beberapa contohnya adalah, kalau dulu kita pernah sebuah istilah yang demikian, cogito ergo sum. Nah, ini berarti aku berpikir maka aku ada. Ini statement daripada seorang filsuf Prancis yang bernama René Descartes. Subjektivitas individual dalam kesadarannya menyatakan bahwa aku sadar, aku ada jika aku berpikir. Dari pikiranku membuktikan bahwa aku ada, aku eksis. Dan demikian maka sesuatu yang di sekitarnya itu berpusat kepada dirinya, bukan dari pihak lain. Nah, dari paradigma ini menjadi bergeser, mengalami transformasi baru yang saya sebut sebagai tango ergo sum. Apa tango ergo sum? Tango adalah istilah Latin dalam kata kerja yang mengatakan touch atau tekan atau klik. Jadi kalau istilah tango ergo sum berarti aku klik maka aku ada. Jadi saat ini dari pola pikir yang merasa subjektivitas meningkat, dia menekan di screen-nya, menekan alat-alat teknologinya, dia masih ada. Apa artinya? Eksistensinya ditentukan dari instrumen teknologi. Saudara-saudara, realitas ini menyebabkan manusia di era digital ini memiliki karakter dan perilaku yang tidak mungkin lagi dipisahkan oleh teknologi. Yang kedua, bahwa manusia hampir secara otomatis sedang beradaptasi dengan instrumen teknologi digital sebagai integral hidupnya dan dia melangkah tiap hari. Nah, saudara, dalam kondisi ini bagaimana kita menemukan kebenaran sejati itu? Karena kemajuan teknologi seolah-olah, seakan-akan dan menawarkan kebenaran faktual yang dianggap sebagai sumber pengetahuan baru, sumber penolong dan penunjang hidup. Saudara-saudara, ya tadi yang saya sebutkan, nanti saudara baca sendiri. Contoh dari Ayub pasal 2. Situ bercerita tentang dialog antara iblis dengan Tuhan. Tuhan dan iblis. Rupanya pada saat itu, dalam kisah itu, Tuhan memang menyatakan kebenaran kuasanya. Jadi Tuhan menguji Ayub untuk mengalahkan iblis. Kebenarannya adalah dengan izinkannya Ayub untuk mengalami penderitaan, lalu diuji oleh iblis, lalu dicoba oleh iblis, maka pada saat itulah menyatakan kebenaran. Ini berpikir demikian dengan menghancurkan Ayub, menghancurkan fisiknya dan semua pemiliknya, membuat dia dari Tuhan.
dua paradigma yang berbeda. Nah, saudara, kebenaran palsu jadi muncul di situ. Setelah Ayub mengalami penderitaan, muncul kebenaran palsu. Hampir terjadi. Istrinya mengatakan, masih bertekunkah engkau kepada alam itu? Kemudian demikian, kutikilah dia dan matilah. Saudara, oleh karena manusia tidak mampu lagi melewati proses hidup yang diizinkan Tuhan, manusia terjerumus dalam dimensi instan, praktis, gampang, cepat, dan tidak boleh menderita. Saat ini demikian. Saat ini siapa manusia yang menderita? Tidak ada. Dan kemajuan ini semua ingin hidupnya sempurna adanya, sehat sejahtera adanya, dengan tempat diri sendiri. Kemajuan sejatinya adalah bahwa ayo memberikan jawaban. Kita tidak hanya menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, kita juga harus menerima hal-hal yang mungkin tidak baik pandangan kita, tapi ada kebenaran di baliknya itu. Sebagai Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan dirinya. Saudara, ini adalah dua paradigma yang langsung berbeda, yang kalau kita kaitkan dengan saat ini dalam dimensi homo digitalis, manusia pada umumnya cenderung mengikuti cara pandang dari para istri. Yang kedua, bahwa kebenaran digital melalui dukungan teknologi yang canggih membuat manusia memiliki ekspektasi yang berbeda. Manusia berharap menemukan kebenaran yang luas untuk menjawab setiap pertanyaan hidupnya melalui informasi internet. Kemudahan ini membuat manusia seolah merasa bahwa setiap jawaban hidupnya sudah ada. Namun kenyataannya bahwa justru informasi yang tak terbatas ini menyebabkan ambiguitas dan kesulitan baru yang membedakan antara kebenaran yang sejati dan kebenaran yang palsu. Kemajuan teknologi menolong, yes, mengancam, also. Ini kenyataannya. Terus sebabnya maka Daud dalam Mazmur 19 ayat 58-60 menegaskan sebuah fondasi kebenaran hanya bersumber kepada petunjuk dan tuntunan Alkitab. Yang ketiga, menemukan kebenaran yang sejati dalam dimensi homo digitalis. Saat ini kita berhadapkan dengan berbagai macam kesempurnaan individualistik, bagaimana tadi cogito ergo sum, dan itu juga berdampak pada konsep kesempurnaan religiusitas yang hampa. Saat ini banyak pengkhotbah yang tidak muncul di layar kamera Anda, kebenaran yang anggap sebagai sebuah kebenaran yang sejati tanpa memiliki fondasi teologis yang benar. Saudara-saudara, dalam Roma kita menemukan dari Roma 10 ayat 3, situ Paulus berkata, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kata kuncinya adalah mendirikan kebenaran mereka sendiri. Saudara-saudara, kesempurnaan religius yang saat ini menjadi fenomena di sekitar saudara, itu adalah kebenaran
terlihat dari samping dan kiri kanan. Kebenaran menurut Paulus, kebenaran yang bersumber pada iman. Kalau kita membaca konteks daripada Roma 10, 9-10, dan berkata demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Saudara, di dalam story daripada teks ini, saat itu Tuhan adalah Kaisar, Kyrios adalah Kaisar. Bayangkan tiba-tiba muncul lagi satu Kyrios baru yang namanya Yesus. Apa terjadi? Dipenggal. Itu ke belakangnya. Menulis dengan mulut. Pasal di mana sebuah kuasaan menyanjung pemimpinnya sebagai Tuhan, ya, sebagai dewan. Lalu muncul satu nama lain yang kita junjung baru, sanjung ulang, menjadi kontradiksi dan konsep yang ada. Saudara, kebenaran sejati dibuktikan melalui hati percaya dan ucapan dari mulut. Tapi yang firman Tuhan, saudara, apa yang dapat temukan, yang dapat kita setiap hari? Menemukan kebenaran dalam dimensi homogitalis adalah yang pertama, kita harus pahami bahwa kebenaran sejati datang dari atas, bukan dari dunia ini.